Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Jadi selama ini yang kita pegang penyebabnya itu amblesan itu ada 4. Jadi pengambilan air tanah 1, kemudian beban bangunan. Jakarta kita tahu banyak bangunan tinggi. Bangunan tinggi itu bebannya berat, itu bisa mengakibatkan amblesan. Kemudian yang ketiga itu adalah kompaksi alamiah. Ini adalah untuk batuan atau tanah yang relatif muda umurnya dari sisi geologi lah. Jadi kalau Jakarta ini itu umurnya muda. Di penyusun batuan-batuan dan tanah penyusunnya itu muda. Artinya dia itu masih punya istilah teknis kompresibilitasnya tinggi. Jadi dapat dapat mengalami amblesan dengan relatif mudah. Kemudian yang ketiga itu adalah yang keempat adalah tektonik. Jadi tektonik ini pergerakan dari kulit bumi. Itu mungkin saja terjadi, bukan mungkin. Di Jakarta kan ada gempa juga. Itu gempa itu kan menunjukkan bahwa di situ ada gaya-gaya tektonik istilahnya. Jadi bukan tidak mungkin gaya tektonik ini juga mengakibatkan adanya amblesan turun. Jadi itu. Kemudian jadi pertama ini kita bicara buminya ya. Kalau kita bicara tenggelam itu kan ada 2, ya buminya dan juga airnya. Airnya itu nanti Pak Jai akan membahas mengenai air dan juga Pak William. Saya khusus kulit buminya aja. Kenapa? Jadi tadi dikatakan itu tersangka utamanya penyedotan air tanah. Nah kemudian saya tempo hari itu melakukan istilahnya melakukan penelitian ya. Apa yang saya lakukan itu simulasi numerik. Jadi simulasi numerik itu artinya apa yang terjadi itu pemompaan air tanah itu saya simulasikan. Jadi proses ambles sendiri pertama matematiknya sudah ada itu umum. Kemudian juga apa yang kami lakukan itu sama matematiknya itu dilakukan pendekatan itu namanya pakai simulasi numerik, pendekatan numerik. Ya. Kemudian kami lihat, saya sebetulnya idenya coba menjawab ini kenapa sih ambles. Kemudian lakukan simulasi numerik, itu dilakukan simulasi itu pengambilan air tanah ya. Pengambilan air tanah itu diambil itu titik 0 ton 50 Indonesia merdeka lah kira-kira. Mulai dari setelah pengambilan air tanah itu yang banyak. Kemudian saya lakukan itu, yang saya bilang tadi simulasi numerik, dilakukan perhitungan terus sampai sekitar tahun 2000 terus dilakukan simulasi, dapat memang ada amblesan itu memang ada. Tapi yang mengagetkan saya adalah ternyata yang saya dapat itu yang akibat dari pengambilan air tanah itu adalah hanya 17%. Jadi yang lain itu penyebabnya yang lain. Yang 83% penyebabnya apa? Ya itu dia pertanyaan. Yang 83% itu saya nggak tahu. Ya, kemudian saya teruskan. Yang kedua adalah beban bangunan. Beban bangunan ini belum pernah dihitung yang benar. Tanahnya jadi ambles, jadi terkompaksi, ditekan oleh bangunan ini. Ya, itu kawan-kawan dari teknik sipil itu bisa menghitungnya itu. Walaupun dikatakan ya dengan tiang panjang itu mungkin jadi berkurang, ya silakan. Tapi itu salah satunya itu. Masalahnya kalau saya bilang di Jakarta ini belum diteliti, masih banyak kosongnya itu. Itu bangunan itu bagaimana ceritanya. Kemudian yang kompaksi alamiah itu saya lanjutkan riset saya di penelitian. Kemudian saya kirim mahasiswa ke daerah Rawabuaya. Di daerah Rawabuaya itu dilakukan perhitungan, di sana punya data, ada pemboran itu tanah itu, contoh-contoh tanah diukur di lab itu, terutama kompresibilitasnya itu bisa diukur dan sebagainya, kemudian dilakukan perhitungan. Jadi di sana juga mirip-mirip. Jadi yang kami dapatkan di sana itu adalah nah di sini kompaksi alamiah itu sekitar 66% penyebab dari amblesan di Rawabuaya tersebut. Kemudian itu pengambilan air tanah itu belum bisa dihitung. Yang 2 itu bisa dihitung untuk Rawabuaya. Ya jadi ya kesimpulan saya bukan hanya pengambilan air tanah. Amblesan itu harus diakui ada amblesan itu. Nah ini kalau boleh saya tunjukkan gambar, itu kan teorinya begitu. Kemudian apa yang dilakukan ini
saya ceritakan ya sebetulnya mengenai land subsidence kalau di Jakarta ini paling dikit tahun 80-an sudah sudah sering diteliti ini. Cuman ya dan itu sudah muncul di media beberapa kali, cuman nggak ribut. Yang sekarang yang terakhir aja ributnya setelah Mr. Joe Biden ngomong ini rupanya ini. Jadi ahli-ahli kita ya dari mulai tahun 80-an yang saya tahu tuh. Ya. Kemudian ini saya tunjukkan gambar. Ini dari Jakarta nih. Ini di Tongkol. Di sana ada BKAT, Badan Konservasi Air Tanah, punyanya Badan Geologi SDM. Kemudian mereka memasang tiang panjang. Tiang panjang itu ini. Nih. Yang panjang itu sampai bawah sana sampai 200-an meter itu. Jadi dia harus mencapai titik stabil kan. Nah, kemudian apa yang terjadi ialah, nah ini digambarkan di kanan sini. Ini adalah permukaan tanah pada saat awalnya itu 1990 di sini. Kemudian itu ambles, tanahnya ambles. Kemudian sampai ke sini ini sampai 2016 itu di sini. Jadi tanah itu 2016 di sini. Dulunya 1990 ada di sini. Ini artinya apa? Ini kan tanahnya turun. Ini istilah benchmarknya ini cukup stabil nih sampai dengan 200 meter nih. Jadi kalau saya ditanya, ya tidak ada keraguan memang ada amblesan. Jadi tanahnya itu memang turun. Kemudian ini satu titik, ini yang jelas nih kasat mata. Kemudian seperti saya katakan tadi, kalau dulunya itu dilakukan ini pemetaan pakai alat geodesi yang zaman dulu itu pakai teodolit, itu dipetakan dulu itu, petakan Jakarta itu. Kemudian kelihatan memang ada amblesan. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi bukan pakai teodolit lagi, sekarang pakai satelit. Dengan satelit ya kelihatan itu turun itu. Itu kan kawan-kawan dari geodesi mengukur situ. Jadi saya tidak ada keraguan lagi memang tanahnya itu memang ambles. Kalau soal airnya nanti akan saya tunjukkan gambar satu lagi. Ini Semarang nih, Semarang Demak, antara Semarang Demak. Ini juga seperti tadi. Ini adalah benchmarknya. Benchmarknya itu dulunya ini dasar ini dulunya nyatu di sini. Kemudian ini turun. Nah ini artinya tanahnya turun. Di sini begitu juga turun tapi tidak sebanyak di sini. Ini adalah Semarang Demak. Jadi gitu kira-kira Bu.